Pemirsa, gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat menguat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN dari 11 menjadi 12% di 1 Januari 2025 sesuai mandat Undang-Undang HPP 2021. Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya dengan presentasi berjudul PPN 12% Incar Barang Premium. Apa sebenarnya dampaknya bagi negara? Kita akan mulai di slide pertama. Sebuah background story, memang pemerintah akhirnya mengumumkan benar akan menerapkan pajak pertambahan nilai 12% per 2025, di mana pemerintah akan memberlakukan pajak baru ini untuk barang dan jasa yang mereka anggap mewah dan premium. Quote unquote mereka sebutnya selektif. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pula bahwa pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN 1% mulai tahun 2025. Ini sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Muncul reaksi keras dari publik terhadap rencana kebijakan itu, tapi disampaikan oleh Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun, pemerintah akan tetap menerapkan kenaikan PPN ini secara selektif. Dan kebijakan ini, kata Misbakun, secara spesifik akan menyasar barang-barang mewah, entah contohnya misalnya hasil impor atau produksi dalam negeri yang kerap dibeli masyarakat kelas atas, dan juga contohnya seperti pangan premium yang merujuk data yang dipaparkan pemerintah. Contohnya adalah bahan pangan lain yang akan terkena PPN 12% seperti beras premium, buah-buahan premium, salmon, tuna premium, udang, dan kepiting premium. Sektor lain yang juga akan terkena PPN 12% adalah jasa pendidikan premium, jasa pelayanan medis premium, konsumen listrik dengan besaran 3.500 sampai 6.600 volt ampere dan lainnya. Menkeu Sri Mulyani juga berkata, pengenaan pajak 12% ini akan diterapkan untuk konsumsi masyarakat desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok paling sejahtera. Dan sebagai informasi saja untuk Anda, desil sendiri merupakan kategorisasi kelompok masyarakat dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial. PPN bersikap selektif dan hanya diterapkan di barang-barang mewah saja dengan harapan lapisan kelompok middle dan juga ke bawah tidak akan berpengaruh atas kenaikan PPN 12% ini. Tapi apakah iya? Nah, di slide berikutnya saya akan jelaskan kepada Anda. Kembali lagi, alasan ada kenaikan PPN bertahap itu merujuk pada undang-undang. Jadi melalui Undang-Undang HPP 2021, staf sus Kemenko Bapak Prastowo, Justinus Prastowo, dahulu adalah staf susnya Ibu Sri Mulyani di pemerintahan Pak Jokowi, mengatakan bahwa pemerintah bermaksud mencari sumber pemasukan baru setelah anjloknya penerimaan negara dan bengkaknya defisit APBN karena pandemi COVID-19. Ini sebagai data saja yang juga sudah saya sampaikan di sini. Di 2020, di tahun pertama pandemi, penerimaan pajak Indonesia itu turun 19,6%, defisit APBN begitu melebar jadi 6,14% dari PDB. Dan sebagai perbandingan, defisit APBN sebelum COVID itu di 1,84% dari PDB. Jadi PPN 12% ini adalah salah satu instrumen negara untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan akibat defisit yang tercipta pasca pandemi COVID-19. Jadi mulanya kata Prastowo ada ide untuk menerapkan skema PPN multitarif untuk offset lah dampak dari PPN kenaikan 12%, bagaimana caranya tidak terkena kalangan masyarakat bawah. Ada tarif berbeda untuk barang berbeda. Nah, misalnya contohnya pembelian beras atau daging premium dikenakan tarif PPN tertentu, sementara untuk beras dan daging yang biasa tarifnya 0%. Nah, jadi dengan begitu pemerintah bisa memajaki orang kaya tanpa perlu membebani orang kecil. Namun saat proses pembahasan Undang-Undang HPP ini, LPM FEB UI mengatakan bahwa skema PPN multitarif ini dan juga skema semacam itu bisa diterapkan asal atau bila sistem administrasi pemerintah Indonesia telah mumpuni. Nah, pertanyaannya apakah sudah mumpuni? Apalagi implementasi kita tahu selalu berlapis-lapis dalam governance kita. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat jadinya semakin kemana-mana ya, dan semakin menguat setelah Menko Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN menjadi 12% di 1 Januari 2025 sesuai mandat Undang-Undang HPP 2021. Ketika ada keputusan bahwa akhirnya PPN dinaikkan, besokannya muncul seruan di media sosial untuk menahan konsumsi, menjalankan frugal living atau gaya hidup hemat sebagai protes terhadap kenaikan PPN yang disebut warganet menambah panjang daftar pungutan pemerintah yang membebani masyarakat. Karena kenapa? Karena kalau konsumsi turun, roda ekonomi pun bisa tersendat, apalagi kalau misalnya sudah frugal living. Lalu juga warganet
menggunakan kembali gambar Garuda berlatar biru darurat untuk memprotes rencana kenaikan PPN jadi 12%. Kita ingat waktu itu pada Agustus Garuda biru ini sempat jadi simbol perlawanan publik ya terhadap DPR yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah. Ya, ini sedikit background story saja. Dan tak hanya itu, muncul juga petisi daring untuk menolak kenaikan PPN jadi 12%. Ada 18.900-an tanda tangan per pukul 5 pagi pada Senin 16 Desember lalu. Dan dari KSPI sendiri dan Asosiasi Pengusaha Indonesia juga mengatakan bahwa sudah menyuarakan penolakannya. Jadi mengenai PPN 12% ini begitu polemik, dan juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pada Rabu sempat juga waktu itu November bahwa kenaikan PPN jadi 12% itu hampir pasti diundur. Tapi pemerintah tetap menyiapkan bantalan subsidi atau bantuan sosial pada masyarakat terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Namun justru keesokan harinya ketika dari DEN ada perkataan seperti itu, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto malah bilang belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN, dan akhirnya jadi lebih jelas semuanya pada 5 Desember, di awal Desember ini saat Presiden Prabowo menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR di Istana Merdeka Jakarta, dan setelah pertemuan itulah akhirnya terungkap semua. Ketua Komisi 11 Misbahkun mengatakan pemerintah sepakat untuk tetap menerapkan kenaikan PPN jadi 12%, tetapi secara selektif. Dan kebijakan ini imbuhnya secara spesifik menyasar barang-barang mewah, entah hasil impor atau produksi dalam negeri yang kerap dibeli masyarakat kelas atas. Jadi memang harapannya ini tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat menengah dan bawah, tapi who knows gitu dalam implementasi. Tapi kita lihat dulu terlebih dahulu ya, di slide ini saya akan paparkan cepat saja daftar barang selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Kita bisa lihat dari kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya, sampai kelompok kapal pesiar mewah termasuk kapal pesiar, kapal feri, dan yacht kecuali untuk kepentingan negara. Kita ke slide berikutnya. Barang mewah incaran PPN 12% apa saja? Di slide berikutnya bisa kita lihat kembali. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 cc sampai 4.000 cc, sampai kendaraan bermotor listrik dengan kabin ganda. Kita lihat berikutnya. Apa saja sih yang dikenakan PPN 12%? Barang mewah incaran PPN 12%. Ada juga kendaraan bermotor roda 4, hemat energi dan harga terjangkau, dan semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. Ya, kalau kita melihat sebenarnya ya, list-list dari data ini sih bukan barang-barang yang dibeli dengan marak gitu ya. Dan hanya segelintir orang saja yang bisa dan membeli barang-barang ini. Dan pertanyaannya adalah di slide berikutnya, apakah sebenarnya pengenaan PPN 12% kepada barang-barang mewah yang sangat-sangat spesifik ini akan berpengaruh begitu ya terhadap penerimaan negara? Kita ke slide berikutnya. Ini masih dalam list-listnya, ke slide berikutnya. Jadi dampak dan efek turunannya kira-kira apa gitu ya dengan adanya PPN 12% yang dikenakan kepada barang-barang mewah dan spesifik tersebut. Ada beragam pandangan. Menurut Fajri Akbar, pengamat pajak dari Center Fox Indonesia Taxation Analysis, bila kenaikan PPN dari 11% jadi 12% hanya dikenakan ke barang mewah yang selama ini menjadi objek PPNBM, pemerintah hanya akan mendapatkan tambahan pemasukan sebesar 1,7 triliun saja. Padahal bila kenaikan PPN itu diterapkan merata, tak hanya menyasar barang mewah, pemerintah diperkirakan akan meraup penerimaan tambahan sekitar 70 triliun rupiah hingga 80 triliun rupiah. Sebagai catatan, kenaikan tarif PPN dari 10 sampai 11% di April 2022 itu meningkatkan penerimaan pajak sebesar 61 triliun pada tahun tersebut dengan penerapan ke seluruh barang. Nah, ada juga tanggapan dari Kepala Ekonom Bank Permata yang mengatakan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah ini tidak bisa mendongkrak penerimaan pajak secara optimal karena beberapa alasan. Pertama, barang mewah disebut hanya bagian kecil dari konsumsi nasional. Jadi potensi penerimaan juga terbatas. Kedua, PPN di barang mewah menurutnya juga cenderung tidak signifikan dalam mendukung redistribusi pendapatan, sementara itu penggunaan skema PPN multitarif memang disebut bisa meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka bakal membayar tarif lebih rendah pula. Namun dikatakan juga bahwa pemerintah akan menghadapi tantangan administratif untuk implementasinya, pengawasan, kepatuhan yang lebih rumit, dan lain-lain tentunya. Selain itu ada juga risiko terjadinya penghindaran pajak dalam penerapan skema multitarif.
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menolak berkomentar saat ditanya soal alasan dan harapan pemerintah dari kenaikan PPN untuk barang-barang mewah. Namun dia mengatakan penyesuaian tarif PPN akan berjalan beriringan dengan kebijakan-kebijakan terdahulu yang dirancang untuk memperkuat daya beli dan konsumsi masyarakat. Contohnya apa? Pembebasan PPh bagi pelaku UMKM, ada juga untuk pelaku UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun, dan juga penerapan tarif PPh 0,5% untuk mereka yang berpenghasilan 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun. Jadi implementasi adalah kunci. Nah, di slide berikutnya, kenapa orang begitu koar-koar gitu ya, PPN 12% dinaikkan. Padahal kita tahu ini untuk meningkatkan prima negara ya. Jadi ini kembali lagi kepada sense of trust dari masyarakat kepada pemerintah. Turunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah ini menjadi salah satu momok utama mengapa masyarakat begitu resah akan kenaikan PPN yang akan terjadi di 1 Januari. Pengamat pajak sekaligus manajer riset Center for Taxation Analysis, Fajri Akbar, menilai reaksi negatif dari masyarakat muncul akibat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Padahal menurut dia, kenaikan tarif PPN ke 12% juga dapat meningkatkan prima negara yang dapat disalurkan untuk program masyarakat yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga dalam bentuk fasilitas publik maupun juga jaminan sosial. Fajri sendiri menilai dampak dari kenaikan PPN ini sebenarnya tidak sepenuhnya negatif, akan tetapi banyak ketakutan yang tidak berdasar dari masyarakat yang memunculkan dampak negatif tersebut. Dia menjelaskan hasil studi dari kenaikan PPN 11% di tahun 2022 hanya berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa hanya 0,4% secara umum, akan tetapi ketakutan dari masyarakat membuat orang menjadi menahan konsumsi, sementara pengusaha menahan ekspansi usaha mereka. Dan di sisi lain, Fajri juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga atau inflasi sebagai imbas dari naiknya PPN. Dia mencontohkan tahun 2022 terdapat koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam meredam dampak kenaikan PPN terhadap inflasi. Dan ini menjadi salah satu kunci apakah implementasi dari kebijakan PPN multitarif ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang baik, meningkatkan prima negara, tapi kunci utamanya adalah apakah trust dan juga amanah yang sudah diberikan masyarakat kepada pemerintah ini bisa benar-benar dijalankan pemerintah dengan baik. Karena buat apa PPN naik 12% kalau masyarakat secara publik tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan kemerataannya tidak bisa diberikan manfaatnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu yang menjadi PR utama bagi pemerintah. 1 Januari 2025 kita lihat bersama apakah dampaknya terhadap ekonomi ini, apakah orang-orang akan frugal living ataukah hanya PPN 12% ini hanya akan dinikmati oleh segelintir lapisan orang saja. Masih kita nantikan bersama.